Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan bila ghayah, syukran bila nihayah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Rumah Mubarak selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, dan juga teman-temanku sekalian dimanapun Anda berada yang berbahagia. Pertama, marilah kita aturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga sampai saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang ini, yakni ad-dinul Islam wal iman. Teman-temanku yang berbahagia, saya Alfian Mahali Ihsan Mahfud, nomor induk mahasiswa 200101110055, akan mempresentasikan materi 1 sampai 5 yang telah kami resum mulai dari awal perkuliahan hingga minggu-minggu sebelum UTS kemarin. Baik, akan kita mulai dari materi yang pertama, yaitu dari materi sejarah dimensi kemarin, dimensi masa kini, dan juga dimensi yang akan datang pada esok harinya. Baiklah, sejarah pada umumnya adalah mengandung tentang peristiwa-peristiwa di masa lampau yang terjadi yang dapat kita gunakan sebagai sarana untuk belajar dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang ada dalam sejarah tersebut pada masa kini. Sejarah pendidikan Islam pada masa dulu sangatlah fenomenal sekali karena Islam lahir oleh datangnya utusan Allah, yaitu Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW, sebagai penyempurna Nabi dan penutup para Nabi yang bertugas untuk membenahi akhlak manusia dan juga mengembalikan manusia ke jalan yang lurus. Pada masa lalu, Rasulullah SAW dalam mengembangkan ajaran Islam, pendidikan Islam ini melalui berbagai metode yang beliau miliki. Nabi Muhammad SAW dalam masa hidupnya melakukan pendidikan Islam dalam 2 periode. Yang pertama dalam periode Mekah dan yang kedua dalam periode Madinah. Dalam 2 periode tersebut Rasulullah SAW telah berhasil membawa Islam dapat berkembang, dapat maju hingga sampai saat ini kita bisa merasakan hasil dari apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah SAW. Dan kita sebagai pelajar pada masa kini, kita sebagai orang yang menempuh pendidikan Islam pada masa kini haruslah juga memiliki semangat yang tinggi seperti sahabat-sahabat dulu yang memiliki semangat kepada belajar kepada Rasulullah SAW. Apalagi pada masa kini perkembangan teknologi begitu pesat. Kita berada di zaman globalisasi di mana semua akses internet dapat kita dapatkan dengan mudah dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun kita dapat belajar. Oleh karena itu, pada masa kini secara pendidikan Islam mengalami perkembangan, mengalami kemajuan dan juga perubahan sesuai dengan zaman yang dihadapi. Dan hal itu tidak memungkiri juga nanti di masa yang akan datang, di masa esok akan juga berpengaruh terhadap proses pendidikan Islam yang akan mengalami perkembangan demi perkembangan sesuai dengan zaman yang dihadapi. Saat ini zaman yang kita hadapi adalah 4.0 atau 4.0, di mana perkembangan teknologi sangat menjadi hal yang paling utama dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari, di mana gadget, handphone, dan lain sebagainya, laptop juga tidak bisa lepas dari genggaman kita setiap harinya. Dan nantinya bisa juga pendidikan Islam, sistem-sistem pendidikan bisa dilakukan secara online. Saat ini saja di masa pandemi kita melakukan pendidikan secara online.
Oleh karena itu, di masa yang akan datang juga tidak bisa dipungkiri jika nantinya juga kemungkinan ada pendidikan yang dilakukan secara online. Oleh karena itu, dalam menghadapi berbagai tantangan zaman ini, kita sebagai generasi muda Islam dan juga sebagai peserta didik haruslah memiliki semangat dalam mempelajari sejarah pendidikan Islam, agar nantinya ketika kita melakukan proses pembelajaran, kita dapat memaksimalkan dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Baik, kita lanjutkan kepada materi yang kedua. Materi yang kedua yaitu tentang sejarah pendidikan Islam sebagai disiplin ilmu. Disiplin ilmu. Ya. Jadi sejarah pendidikan Islam terdiri dari dua kata ya, dari kata sejarah sendiri dan pendidikan Islam. Seperti yang saya katakan tadi bahwa sejarah adalah peristiwa atau perihal yang terjadi di masa lampau yang itu mengandung suatu unsur yang sangat penting untuk kita kaji sebagai sarana untuk belajar dari pelajaran masa lampau. Dan pendidikan Islam sendiri pun memiliki makna yaitu upaya pendidikan Islam sebagai upaya orang Islam, upaya kita semua dalam mendidik seseorang, mendidik peserta didik Islam agar memiliki akhlakul karimah, memiliki wawasan yang luas dan dapat menjadi penganut Islam yang taat dan patuh terhadap ajaran Islam. Jadi, sejarah pendidikan Islam ini secara luasnya, secara umum, artinya adalah di mana kita mempelajari peristiwa-peristiwa di masa lampau yang terjadi dalam proses membenahi, proses mengajarkan, proses belajar orang-orang Islam agar menjadi orang Islam yang taat, menjadi pengikut Nabi yang setia, dan menjadi penganut Islam yang melakukan perintah Islam dan menjauhi segala larangannya. Oleh karena itu, secara pendidikan Islam ini sangat penting untuk kita sebagai umat Islam, untuk menambah wawasan kita dan juga menambah keilmuan, bahkan serta keimanan kita. Adapun ruang lingkup yang dipelajari dalam sejarah pendidikan Islam ini adalah tidak lain Al-Quran, hadis, ilmu fikih, ilmu tafsir, dan ilmu-ilmu keagamaan lainnya yang berhubungan dengan Islam. Karena hal tersebutlah yang menjadi inti pokok pelajaran dari pendidikan Islam itu sendiri. Pelajaran akhlak juga sangat penting, karena pada hakikatnya dua pedoman hidup umat Islam pada masa hidupnya di dunia ini yaitu Al-Quran dan hadis, dan kedua pokok tersebut yang harus kita pelajari dari sekarang. Bahkan sejak dini pun kita sudah diajarkan mengaji, sudah diajarkan belajar membaca, entah itu membaca buku umum ataupun buku-buku keislaman, buku-buku cerita bergambar tentang Islam ataupun lain sebagainya. Adapun manfaat dari proses pendidikan ini adalah kita dapat menambah wawasan kita tentang keislaman agar lebih luas, dan nantinya kita juga dapat menjadi intelektual muslim yang dapat memadukan ilmu pengetahuan agama dengan ilmu pengetahuan umum sesuai yang kita alami dalam kehidupan di dunia ini. Karena dalam kehidupan di dunia ini kita tidak hanya tentang agama saja, tapi juga tentang pengetahuan umum. Pengetahuan umum itu yang nantinya menjadi bekal kita untuk hidup di dunia ini. Jadi agama sebagai dasaran, pondasi dasar pribadi kita dalam melaksanakan ilmu pengetahuan umum tadi agar tetap berjalan lurus di jalan agama dan tidak menyimpang. Baik, mohon maaf ini tadi saya jeda karena ada tamu yang tok-tok, jadi saya harus bukakan. Baik, kita lanjutkan. Kemudian cara kita dalam melakukan metode pengembangan dalam sejarah pendidikan Islam adalah kita menyesuaikan tantangan zaman ataupun perkembangan zaman yang kita hadapi pada masa ini. Pada masa ini jika lebih dititik beratkan lagi kepada teknologi, maka kita juga harus
bisa belajar dengan teknologi tersebut, memanfaatkan adanya teknologi tersebut dengan baik. Karena dengan itulah nanti bisa menambah pengetahuan kita. Jadi kita juga belajar agamanya jalan, dan juga belajar ilmu pengetahuan umumnya yang berdasarkan teknologi itu tadi juga jalan, sehingga nanti kita bisa menjadi intelektual muslim yang memang benar-benar bisa ilmu agama dan juga bisa ilmu teknologi. Jadi tidak gaptek dan tidak ketinggalan zaman, sehingga nanti jika ada orang-orang oknum-oknum di luar Islam yang ingin menyerang Islam, kita juga bisa untuk mencegahnya dengan kepandaian yang kita miliki itu tadi. Jadi metode Islam nantinya secara pendidikan Islam akan terus berkembang sampai nanti sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk saat ini mungkin metode yang paling tepat digunakan adalah metode teknologi dengan berbagai fitur. Mungkin bisa menggunakan media YouTube, media edit video ataupun animasi gitu ya, yang bisa menyebabkan semangat belajar itu tumbuh dan lebih semangat lagi, sehingga nantinya belajar tidak membosankan, sehingga apa yang didapatkan nantinya dapat bermanfaat. Kemudian ada dalil-dalilnya SP ini. Salah satu dalil yang paling kita kenal adalah wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah di Gua Hira, dan juga menjadi cikal bakal Rasulullah diangkat menjadi seorang rasul. Dalil tersebut adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Pada intinya ayat tersebut adalah memang secara tidak langsung memerintahkan manusia untuk belajar, dan diawali belajar itu dengan membaca, dengan menyebut nama Tuhan. Jadi kita sebagai pelajar pun memang ada anjuran untuk belajar, dan ada sebuah hadis adalah tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Mencari ilmu adalah hukumnya wajib bagi setiap muslim, karena ilmu itu sangat penting. Suatu hal jika dilakukan tanpa ilmu, maka hal tersebut akan terlihat pincang, dan hal tersebut akan terlihat sangat tidak bermanfaat sekali. Oleh karena itu, dengan dalil-dalil tersebut dari Al-Quran maupun hadis dapat kita jadikan pedoman, kita jadikan dasaran agar kita bisa untuk memaknainya lebih dalam lagi dan bisa bersemangat dalam belajar. Kemudian kita lanjut ke materi yang ketiga. Materi yang ketiga adalah di masa sejarah pendidikan Islam pada masa pra-Islam dan juga pada masa Rasulullah SAW. Jadi pada masa pra-Islam dulu pendidikan berjalan dengan penuh ketidakadilan mungkin ya, karena pada masa itu zaman sebelum Rasulullah lahir, dan mungkin juga Rasulullah ketika sudah lahir masih kecil, zaman tersebut masih dianggap sebagai zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Kebodohan di sini bukan karena mereka umat yang ada pada zaman itu tidak pintar, tetapi kebodohan yang dimaksud adalah di mana akhlak, moral, perilaku manusia pada masa itu, bangsa Arab pada masa itu jauh dari kata manusiawi. Mereka melakukan tindakan dengan sewenang-wenang, seperti membunuh anak perempuan, memperlakukan budak dengan seenaknya, dan itu pun tidak ada rasa manusiawi sama sekali. Oleh karena itu disebut dengan zaman jahiliyah, dan pendidikan pada masa jahiliyah itu lebih diutamakan kepada golongan bangsawan atau orang-orang yang memang punya kedudukan yang tinggi di mata bangsa mereka, sehingga orang-orang yang
rakyat-rakyat kecil, rakyat-rakyat miskin itu tidak dapat mengenyam pendidikan karena tidak memiliki status sosial yang tinggi. Oleh karena itulah pendidikan pada masa ini bisa disebut sebagai pendidikan dengan penuh ketidakadilan karena ketimpangan itu tadi. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW menjadi nabi terakhir, di mana beliau sudah mendapati tanda-tanda kenabian sejak kecil, dan akhirnya Rasulullah mendapatkan wahyu dan melakukan pendidikan Islam. Pendidikan Islam seperti yang saya bicarakan tadi, Rasulullah melakukan pendidikan dengan 2 periode. Periode yang pertama yaitu dengan periode Mekah, yang kedua dengan periode Madinah. Pada periode Mekah ini Rasulullah mengajarkan tentang ajaran pokok-pokok Islam, ajaran dasar-dasar seperti ilmu tauhid, akal dan pikiran, ilmu akhlak, sopan santun dan lain sebagainya itu. Dan pada masa ini dakwah dilaksanakan secara sir atau secara sembunyi-sembunyi. Orang-orang yang pertama kali memeluk Islam pada zaman ini disebut sebagai as-sabiqunal awwalun, seperti Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidah Khadijah, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan lain-lainnya. Dan pendidikan tidak sampai begitu saja, tidak sampai di kerabat Rasulullah yang dekat-dekat saja atau keluarga beliau. Kemudian pendidikan Islam, dakwah Nabi juga diteruskan secara sembunyi-sembunyi di rumah sahabat Arqam bin Abil Arqam. Nah, pada masa itu Rasulullah mulai mendakwahkan Islam kepada orang-orang terdekat beliau, mungkin tetangga istilahnya ya, kepada tetangga-tetangga beliau secara sembunyi-sembunyi. Dan beliau mulai dakwah secara terang-terangan ketika sudah turun wahyu tentang dakwah secara terang-terangan. Kalau tidak salah dalam Quran surat Al-Hijr ayat 94. Nah, setelah itu Rasulullah mendapatkan berbagai tantangan, ancaman dan juga mungkin ujian yang luar biasa dalam berdakwah, sehingga dakwah di Mekah itu tadi mendapatkan banyak sekali cacian makian dari kaum kafir Quraisy. Bahkan paman beliau sendiri yang bernama Abu Lahab itu juga menentang dakwah beliau. Oleh karena itu, setelah dirasa mungkin cukup di Mekah, beliau akhirnya melanjutkan dakwah dan juga pendidikan Islam ke daerah Madinah. Di Madinah ini kurang lebih beliau selama 10 tahun lamanya. Dan di Madinah ini beliau tidak hanya mengajarkan tentang ajaran pokok Islam, tetapi juga membangun fondasi kuat antara umat Islam, yaitu mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin, sehingga membentuk satu kesatuan yang padu untuk membentuk negara Islam yang lebih kuat dan maju. Pada masa ini Rasulullah di Madinah juga membenahi sistem pemerintahan, membenahi sistem politik dan sistem ketatanegaraan yang ada di sana, sehingga pada masa itu Madinah menjadi ibu kota yang sekarang kita kenal dengan ibu kota mungkin ya, menjadi ibu kota negara Arab pada masa itu dengan dipimpin oleh Rasulullah SAW. Dan di 2 periode inilah kita belajar bahwa Rasulullah SAW dalam masa kerasulannya kurang lebih sekitar 23 tahun ya, itu dapat mengajarkan kepada umat Islam tentang pengetahuan agama Islam, sehingga menjadi Islam yang umat muslim yang taat dan memiliki pengetahuan tentang ilmu-ilmu politik. Sehingga apabila kita maknai, Rasulullah ini mengajarkan 2 pokok ilmu seperti yang saya bicarakan tadi, ilmu pengetahuan agama dan juga ilmu pengetahuan umum, yang keduanya sama-sama berkaitan, sehingga dengan adanya integrasi kedua keilmuan tersebut membuat kedudukan dan juga posisi Islam semakin kuat, sehingga tidak diremehkan oleh negara-negara lain yang non-Islam. Dan pada masa itu Rasulullah juga berdakwah ke luar Arab, luar Makkah dan Madinah itu dengan mengirimkan surat kepada raja-raja pada masa itu untuk mengajak raja dan rakyatnya memeluk Islam. Dan itu pun ada yang ditanggapi secara
baik dan juga ada yang tidak ditanggapi sama sekali. Perjuangan Rasulullah sangat luar biasa sekali dalam periode ini. Kemudian kita lanjut ke materi yang keempat. Nah, di materi yang keempat ini secara pendidikan Islam pada masa khalifah. Ya, pada masa khalifah. Khalifah yang kita kenal adalah Khulafaur Rasyidin yang terdiri dari 4 sahabat. Yang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Sayyidina Umar bin Khattab, yang ketiga Sayyidina Utsman bin Affan, dan yang keempat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Keempat sahabat ini memiliki karakter kepemimpinan yang berbeda-beda sehingga menjadikan ciri khas kepemimpinan pada masa Khulafaur Rasyidin. Dan masa Khulafaur Rasyidin ini pemilihan juga ada yang secara demokrasi dan juga aklamasi. Kepemimpinan pertama masa Khulafaur Rasyidin dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, di mana beliau ditunjuk sebagai khalifah pertama karena beliaulah yang menggantikan Rasulullah SAW menjadi imam sholat ketika Rasulullah sedang sakit berat. Dengan adil tersebut, maka Khalifah Abu Bakar menjadi khalifah pertama Khulafaur Rasyidin yang menjabat kurang lebih selama 2 tahun masa kepemimpinan. Di masa kepemimpinan Abu Bakar ini, beliau banyak sekali mendapatkan cobaan di mana harus memerangi kaum murtad, memerangi nabi palsu, dan juga melakukan kodifikasi Al-Quran dengan mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Karena apabila kita pernah baca, pada masa ini banyak para penghafal Al-Quran yang meninggal karena perang itu tadi, sekitar 70 orang. Maka juga perlu dilakukan usaha kodifikasi Al-Quran. Kemudian setelah Abu Bakar wafat, dilanjutkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar kurang lebih memimpin selama 5 tahun kurang lebih. Nah, pada masa ini Khalifah Umar melanjutkan program yang tadi, melanjutkan program dari Khalifah Abu Bakar untuk kodifikasi Al-Quran. Karena sejatinya tadi kodifikasi Al-Quran itu juga merupakan usulan dari sahabat Umar bin Khattab yang bertujuan untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Akhirnya Sayyidina Umar mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran yang mungkin pada zaman Rasulullah tadi telah ditulis di tulang belulang, pelepah kurma, dan lain-lainnya, itu dikumpulkan jadi satu dan disalin kembali di satu kertas yang disimpan di putrinya, Hafsah, putri atau istri ya, putri kalau nggak salah, yaitu yang bernama Hafsah. Dan proses kodifikasi Al-Quran terus berlanjut sampai akhirnya pada masa khalifah yang ketiga, yaitu pada masa Utsman bin Affan, akhirnya Al-Quran dibukukan secara resmi dengan melihat lembaran yang telah dicatat pada yang dipegang oleh Sayyidah Hafsah tadi. Hingga akhirnya muncullah Rasm Utsmani. Rasm Utsmani ini karena dinamakan Rasm Utsmani karena ditulis pada zaman Utsman bin Affan, dan hal itu memiliki ciri-ciri. Mungkin salah satunya adalah ciri-cirinya ditulis berdasarkan riwayat yang mutawatir tentang penurunan ayat Al-Quran tersebut. Karena salah satu sebab Al-Quran ini dibukukan adalah untuk menjaga kesucian dan kemurnian Al-Quran. Karena pada masa itu di berbagai daerah memiliki dialek bahasa yang berbeda, sehingga cara bacanya juga berbeda. Akhirnya dijadikan satu dan disebarkan ke berbagai daerah untuk menyatukan bacaan Al-Quran itu tadi dan menjaga keasliannya. Kemudian pada zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Al-Quran juga terus dikembangkan dan pada akhirnya Al-Quran bisa sampai di Indonesia pada saat ini. Jadi pada masa khalifah lebih fokus kepada pengembangan itu tadi dan juga kodifikasi Al-Quran sebagai pedoman hidup agar tidak sampai diintervensi oleh siapapun. Kemudian ada juga dakwah keluar Arab, di mana sudah juga dimulai oleh Khalifah Abu Bakar yang mengembangkan dakwah Islam ke berbagai penjuru, yang dilanjutkan oleh Sayyidina Umar ke berbagai daerah, ke beberapa ya, 11 daerah kalau nggak salah, salah satunya Irak itu.
Kemudian dilanjutkan oleh Utsman bin Affan. Pada zaman Utsman bin Affan ini hingga membentuk angkatan perang, angkatan laut, dan juga membuat kapal laut. Hal ini adalah untuk menyerang daerah-daerah kepulauan yang belum dikuasai, sehingga pada zaman Utsman bin Affan ini kemajuan teknologi pada masa itu sangat maju, dan juga ekspansi yang dilakukan itu lebih luas lagi karena mencakup wilayah-wilayah kepulauan yang itu pun aksesnya harus menggunakan kapal atau perahu. Kemudian pada zaman Ali bin Abi Thalib lebih difokuskan kepada pemecahan masalah intern, karena pada masa Sayyidina Ali ini banyak sekali masalah-masalah yang menimpa umat Islam sehingga mengharuskan untuk segera diselesaikannya. Kemudian dalam Islam, secara pendidikan Islam ada juga yang kita kenal dengan halaqah. Mungkin kita yang pernah mondok atau mungkin yang teman-teman yang pernah di MAN, MTS, MI ataupun teman-teman yang di sekolah-sekolah umum juga pernah mengenal istilah halaqah. Apa sih halaqah itu? Secara bahasa halaqah itu adalah lingkaran, dan secara istilah bisa kita artikan bahwa halaqah itu adalah suatu kajian ilmu yang dimana peserta didik itu melingkar dan di tengahnya ada seorang guru yang menjelaskan tentang suatu ilmu yang dikaji. Biasanya pendidikan halaqah dilaksanakan secara langsung dan juga para murid menjelaskan penjelasan dari guru tersebut. Nah, pada pendidikan halaqah ini bukanlah pendidikan yang rendah, tetapi pendidikan tingkat tinggi yang sudah ada sejak zaman Rasulullah. Dan kurang lebih kebanyakan Rasulullah dalam melakukan pengajaran kepada umatnya pada masa itu juga dengan metode halaqah ini, di mana para sahabat berkumpul melingkar dan Rasulullah duduk di tengahnya untuk menjelaskan ilmu yang dikaji pada masa itu. Kita lanjut ke materi yang kelima. Materi yang kelima adalah sejarah pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Pada masa Bani Umayyah ini kita tahu bahwa kepemimpinannya dipegang oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, di mana Muawiyah ini merebut kekuasaan dari Sayyidina Ali. Dan pada masa Bani Umayyah ini khalifah itu dipilih secara monarki hereditaris ya, atau secara turun temurun, tidak dengan demokrasi, sehingga anak khalifah lah yang lebih berhak menjadi khalifah di selanjutnya. Pada masa Bani Umayyah ini banyak sekali perkembangan yang dilakukan. Ada juga halaqah tadi yang sudah saya jelaskan berkembang dengan cukup baik, dan dalam halaqah tersebut ilmu-ilmu yang ada diperbarui lagi sehingga menambah wawasan umat Islam yang menjadi titik balik maupun batu loncatan untuk bisa umat Islam itu menjadi intelek yang luar biasa, dan pada akhirnya juga melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang berkualitas. Kemudian pada masa Bani Umayyah ini juga dilakukan penyebaran Al-Quran, di mana penyebaran Al-Quran tersebut dilakukan ke berbagai daerah, mungkin daerah Basrah, Kufah, dan semenanjung sana, hingga mungkin akhirnya sampai di Indonesia pada masa ini, dan kita juga sudah menikmati hasil-hasil dari perjuangan-perjuangan tersebut. Pada zaman Bani Umayyah ini memang melakukan ekspansi secara besar-besaran, di mana perluasan Islam diluaskan lebih luas lagi dari zaman masa Khulafaur Rasyidin, sehingga wilayah kekuasaan Islam pada masa itu bisa dikatakan hampir di seluruh penjuru dunia itu ada karena ekspansi yang dilakukan tadi. Oleh karena itu pada zaman Bani Umayyah ini banyak sekali kemajuan, pembaharuan yang dilakukan sehingga umat Islam dapat berkembang dan lebih maju lagi. Tetapi hal tersebut dilakukan juga tidak menyimpang dari ajaran Islam yang telah dituntun oleh Rasulullah SAW. Dalam sejarah perkembangan Islam pun juga ada lahirnya ilmu hadis. Kenapa sih harus lahir ilmu hadis? Padahal kan hadis itu banyak. Ya, ini kita tahu
bahwa hadis merupakan pedoman kedua dalam hidup ini. Hadis merupakan segala perkataan, perbuatan yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi dalam penyampaian hadis tersebut ada hadis yang tingkatannya itu sahih, ada yang hasan, dan juga ada yang dhaif. Kenapa kok ada tingkat-tingkatan tersebut? Nah, tingkatan tersebut itu digantungkan kepada aspek-aspek seperti mungkin dobitnya perawi, siapakah yang merawi, siapakah yang meriwayatkan, sanadnya bersambung kepada siapa, apakah orang itu dobit, tidak fasik, dan lain sebagainya. Banyak hal sekali yang mempengaruhi adanya ilmu hadis ini, sehingga lahirlah ilmu hadis untuk mempelajari hal-hal tersebut. Kenapa? Agar umat Islam tidak sampai terkecoh dengan hadis-hadis dhaif atau yang lemah sifatnya, ataupun hadis yang jelek sekalipun ya, dengan perawi yang tidak dobit ataupun sanadnya musnid yang tidak dobit. Nah, karena hal itu akan mengganggu jalannya hadis tersebut, sehingga tidak menjaga kemurnian hadis tersebut. Karena itu perlu adanya ilmu hadis sehingga kita dapat mempelajari lebih dalam lagi tentang hadis. Dan ilmu hadis ini juga terdiri dari ilmu riwayah hadis dan ilmu dirayah hadis. Nah, untuk teman-teman bisa nantinya melihat, mungkin googling atau yang punya bukunya tentang ilmu hadis bisa dibaca, karena di situ akan belajar banyak hal. Kemudian juga selain ilmu hadis juga lahir ilmu fikih. Kenapa kok harus lahir ilmu fikih? Ilmu fikih ini apabila kita pelajari sifatnya adalah dinamis yang akan berubah-ubah sesuai dengan zamannya. Ilmu fikih ini pada hakikatnya telah muncul sejak zaman Rasulullah SAW yang menjadi sarana media Rasulullah untuk mengajarkan bagaimana cara melakukan syariat, melakukan rukun-rukun Islam itu dengan baik dan secara sempurna. Oleh karena itu perlu adanya ilmu fikih. Seperti kita ketika hendak sholat, kita harus berwudu dulu, dan berwudu itu pun ada caranya. Cara-cara dalam berwudu itu dinamakan, urutan-urutannya itu dinamakan rukun, dan juga ada syarat-syaratnya. Syaratnya ketika berwudu itu harus apa, itu ada syaratnya. Dan mungkin juga ada mandi wajib, itu juga ada syarat-syaratnya dan juga rukun-rukunnya, dan itu semua sudah diatur dalam ilmu fikih. Ilmu fikih juga membahas tentang berbagai makanan halal haram, membahas bagaimana tata cara ibadah-ibadah yang lain seperti haji, zakat, dan lain sebagainya. Mungkin yang kita kenal sampai saat ini ada 4 imam madhab fikih yang sangat fenomenal. Yang pertama adalah Imam Syafi'i, yang kedua Imam Maliki, yang ketiga Imam Hambali, dan yang keempat Imam Hanafi, di mana keempat madhab tersebut terus berkembang di seluruh penjuru dunia. Khususnya kita yang ada di Indonesia mayoritas menggunakan madhab Syafi'i, karena madhab Imam Syafi'i inilah madhab yang paling berhati-hati sekali dalam melaksanakan proses fikih dan menjalankan ilmu-ilmu fikih tersebut. Baik, lanjut kita ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai lahirnya kutab. Kutab sendiri itu sebenarnya sudah ada sejak zaman pra-Islam, dan hal tersebut juga sudah digunakan untuk sebagai sarana pendidikan pada masa pra-Islam. Akan tetapi pada masa Rasulullah, kutab lebih difokuskan lagi untuk menjadi pendidikan dasar. Kalau di Indonesia sekarang ini mungkin kutab itu seperti madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar, di mana memberikan pendidikan kepada anak-anak yang itu membaca, menulis, atau mungkin pendidikan-pendidikan dasar lainnya yang bisa membekali anak tersebut untuk mendapatkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Nah, pendidikan kutab ini kedudukannya sangat penting karena hal-hal yang dipelajari itulah tadi yang menjadi dasar manusia untuk bisa menjadi orang yang berwawasan luas. Demikianlah presentasi materi 1-5 yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian saya ini ada kurang lebihnya, salah kata, ataupun mungkin hal-hal yang kurang bisa difahami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman semua, dan khususnya kepada Bapak Rumah Mubarok yang telah memberikan bimbingan kepada kami. Semoga ilmu yang kami dapat juga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.